Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masuk ke kitab yang baru atau bab yang baru adalah kitab zakat. Dan ini tentu bab yang keempat dari kitab Bulughul Maram kita setelah kita panjang lebar menjelaskan dengan izin Allah bab solat. Dan hadis yang pertama diangkat oleh penulis di sini, hadis dengan nomor urut 482 dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Fadzakara al-hadis wa fihi أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 130, Imam Muslim di nomor 50. Terjemahannya, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia, merupakan da'i Nabi SAW yang diutus ke Yaman. Kemudian dikatakan, lalu beliau Ibnu Abbas menyebutkan hadis tersebut. Ada titik-titik di situ dalam bahasa Arabnya, artinya hadis ini cukup panjang, disebutkan hadisnya. Dan di antara isi hadis itu tercantum sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Tentu hadis ini cukup panjang. Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal bahwasanya awal yang kau dakwahi nanti adalah ahli kitab. Maka yang paling pertama kau panggil dan dakwakan adalah syahadat alla ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Kalau mereka menerima itu, maka ajarkanlah mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka menerima itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan agar mereka mengeluarkan zakat harta mereka dari orang-orang kaya mereka diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan kalau mereka menerima itu, maka sampaikanlah kepada mereka kalau Allah mewajibkan mereka puasa Ramadan setahun sekali. Dan kalau mereka menerima itu, maka sampaikanlah kalau Allah mewajibkan mereka haji ke Baitillah, ke Ka'bah setahun sekali seumur hidup, ya, bagi yang mampu. Lalu kata Nabi SAW, dan hati-hatilah engkau dengan harta-harta mereka, hai Mu'adz, jangan kau ambil secara zalim. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah. Ini lafaz kurang lebih lengkapnya hadis. Tapi dalam hadis kita di sini ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah ringkasan, karena diambil saksi bahasan saja masalah zakat. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah mewajibkan zakat bagi seluruh kaum muslimin dari harta-harta mereka dan diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, didistribusikan kepada orang-orang miskin di antara mereka juga. Maksudnya di antara muslimin atau di wilayah tempat di mana orang kaya itu ada, selama masih ada orang miskin yang membutuhkannya. Kalau kita bicara masalah zakat teman-teman sekalian, maka harus ada poin-poin yang kita fahami. Yang pertama adalah dia rukun Islam yang ketiga. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat sama zakat. Sebagaimana setelah meninggalnya baginda Nabi SAW muncul beberapa orang dari suku Arab yang murtad dari Islam. Di antara salah satu ciri kemurtadan mereka adalah menolak zakat. Mereka tidak mau lagi zakat. Zakat hanya untuk Nabi SAW. Nabi sudah meninggal, berarti nggak ada. Hukum itu dihapus. Maka Abu Bakar pun mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat sama zakat. Nandakan memang zakat itu adalah kewajiban. Kemudian zakat ini teman-teman sekalian memiliki syarat. Syaratnya 2, haul dan nisab. Haul adalah masa 1 tahun dari penyimpanan harta atau investasi. Harta yang disimpan atau diinvestasikan. Jadi tidak masuk dalam hal ini adalah harta yang dipakai. Seperti mobil, rumah, pakaian, walaupun mahal.
Kalau dipakai tidak ada zakatnya. Satu-satunya harta yang dikatakan oleh para ulama kalau dipakai ada zakatnya adalah emas. Emas dan perak ini ada zakatnya walaupun dipakai, tapi yang lain tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya harus ya, yang tidak dipakai diinvestasikan. Misal kita beli rumah untuk kontrakan, kita beli tanah untuk dijual lagi, ya, kita beli mobil untuk dijual lagi, transaksi, atau kita buat kos-kosan dan apalah kira-kira rumah ini, itu semua investasi. Atau kita beli emas, ya, kemudian kita simpan, ini semua adalah investasi. Atau tabungan, sengaja kita nabung di rekening kita, kayak sekarang lebih mudah menabung di rekening, dengan niat adalah ini tabungan masa depan, kapan butuh diambil, semua itu ada zakatnya. Tapi kalau yang dipakai tidak ada zakatnya. Dan dia harus melalui dua syarat. Yang pertama haul. Haul adalah masa setahun yang ditentukan oleh setiap individu muslim, kita tentukan sendiri. Misal contoh, sekarang ini teman-teman yang hadir di masjid ini bisa niatkan Ramadan yang lalu, yang lewat kemarin di bulan Mei, itu adalah awal haul saya. Berarti Ramadan akan datang sampai di akhir haul. Maka Ramadan akan datang dia menghitung investasinya secara total, jangan dipilah-pilah dengan tabungannya. Kalau mencapai syarat yang kedua, nisab. Dan nisab yang paling umum pendapat ulama adalah 85 gram emas. Ya. Walaupun khilaf antara 80 sampai 95 gram emas, tapi yang paling banyak ulama memilihnya adalah 85 gram emas. Kalau mencapai nilainya saja 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat dengan 2,5%. Itu kalau berhubungan dengan harta ini, ya. Tentu nanti akan kita lihat ada banyak jenis-jenis, ya. Ada jenis-jenis banyak sekali zakat. Nanti ada zakat peternakan, ada zakat pertambangan, ya. Itu ada sendiri nanti. Nanti akan ada bahasan hadisnya. Tapi saya jelaskan dulu secara umum zakat itu. Tentu kalau harta, emas, perak, tabungan, semua ini, ya, sifatnya haulnya 1 tahun dan juga nisabnya 85 gram emas. Kalau peternakan itu ada jumlah-jumlah sendiri. Kambing kalau mencapai jumlah 40 ekor mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau sapi jumlah ekor sekian. Kalau unta ada semua hitungannya, nanti akan kita sebutkan di beberapa hadis ke depan insyaallah. Kemudian kalau pertambangan, ya, tadi juga kalau pertanian. Kalau pertanian atau perkebunan itu dilihat kalau zakat, kalau dia melakukan pertanian atau perkebunan ini dengan mengeluarkan biaya, ada saluran air, ada biaya perawatan, ya, ada biaya pegawai yang mengurusnya, maka itu zakatnya 5%. Kalau tidak ada, kita beli sebuah tanah di satu kampung jauh, perkebunan durian kah apakah, tidak ada sama sekali yang kita campur tangan situ, ya dibiarin aja seperti hutan. Nanti kita datang mau panen, baru bersihin, baru diturunkan hasil panennya, maka ini zakatnya 10%. Ya. Tapi kalau kita keluarin investasi awalnya 5%. Gitu kan. Dan ini dizakati kalau sampai masa panennya. Jadi kalau misalnya panennya setahun 2 kali, ya 2 kali zakat. Kalau setahun sekali, ya 1 kali zakat. Itu kalau perkebunan dan pertanian. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah zakatnya pada saat dia panen. Kemudian kalau pertambangan, maka ini dilihat, ya, pertambangan tersebut umumnya pendapat ulama kembali kepada beberapa hadis yang menyebutkan 10%. Ya, 10%. Kalau harta karun ditemukan maka 20%. Dan seterusnya, nanti itu ada khilaf di antara ulama tentang masalah persentasinya, tapi nanti akan kita sebutkan. Intinya yang umum sekarang kita butuhkan adalah masalah harta yang harus ada haul setahun dan nisab, ya, 85 gram emas. Hadis yang kedua diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya.
Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 144, 145, 146 dan 147. Ya, hadis ini cukup panjang dan terulang beberapa lafaz. Kita bacakan dari Anas radhiyallahu anhu nomor urutan 483, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu katabalah hadhihi faridatus sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amara Allah biha rasulahu fi 24 minal ibli fama dunaha al-ghanam fi kulli khamsin shat fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadhin untha fa in lam takun fabnu labunin dzakar fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin untha fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqatun taruqatul jamal fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jaz'ah fa idza balagat 76 ila 90 fa fiha binta labunin atau binta labunin fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatani taruqatal jamal fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah wa man lam yakun ma'ahu illa 4 minal ibil falaysa fiha sadaqah illa an yasha'a rabbuha وفي صدقة الغنم وفي سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياح فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة رجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إذا استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويؤتيه المتصدق 20 درهما أو شاتين. Terjemahannya bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu Siddiq pernah menulis surat untuknya, maksudnya untuk Anas ibn Malik radhiyallahu anhu majma'in, yang waktu itu Abu Bakar menunjuk Anas ibn Malik sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab di beberapa wilayah muslimin. Inilah kewajiban mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Pada 24 ekor unta, 24 ekor unta atau kurang dari 24 ekor, maka setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau 24 ekor atau kurang, setiap 5 ekor 1 kambing. Berarti kalau 24 dikeluarkan 5 ekor kambing. Apabila telah mencapai 25 ekor sampai 30 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu makhad betina. Di situ disebutkan penjelasan tentang apa itu bintu makhad di footnote nomor 972. Teman-teman bisa lihat di bawah, yakni unta betina yang telah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ini kalau 25 ekor unta sampai 30 ekor unta, kita mengeluarkan bintu makhad atau unta yang sudah mencapai 1 tahun atau masuk tahun kedua. Tapi kalau tidak ada
dia tidak punya bintu makhat, dia tidak punya unta yang berumur 1 sampai 2 tahun, maka boleh diganti dengan ibnu labun jantan. Dan ibnu labun ada di footnote 973, unta jantan yang telah berumur 2 tahun. Jadi sebenarnya kan yang dianjurkan adalah unta betina. Tapi kalau tidak ada, maka boleh dengan unta jantan. Apabila telah mencapai 36, tadi kan sampai 30, kalau mencapai 36 sampai 45 ekor, maka zakat seekor bintu labun betina. Dan bintu labun adalah unta betina yang sudah mencapai tadi 2 tahun, sebagaimana disebutkan di atas tadi. Apabila telah sampai 46 sampai 40 ya. Apabila telah mencapai 46 sampai 40, ini bukan 40, 60 ya. Ya, sampai 60 ekor, maka zakatnya seekor hiqqah. Dan hiqqah ditulis di footnote 975 adalah unta betina yang telah berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Taruqatul jamal, ya, yang dimaksud taruqatul jamal adalah bisa dikawini oleh unta jantan. Apabila telah mencapai 61 sampai 75 ekor, maka zakatnya seekor jaza'ah. Dan jaza'ah ini adalah unta jantan yang sudah dewasa. Apabila telah mencapai 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya 2 bintu labun. Dan bintu labun tadi sudah disebutkan adalah unta ya, jantan. Ya. Maaf, unta betina 2 tahun, dikeluarkan 2 ekor. Kalau sudah 70 sampai 90 ekor unta. Apabila telah mencapai 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya hiqqah taruqatul jamal, ya, 2 hiqqah, 2 unta betina yang boleh atau sudah layak dinikahi oleh unta jantan. Apabila sudah lebih dari 120 ekor, maka pada setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya seekor binti labun. Kalau 120 ekor, berarti harusnya setiap 40 ekor dikeluarkan binti labun atau unta betina yang sudah berumur 2 tahun. Berarti kita harus keluarkan 3 ekor unta betina kalau sudah 120 ekor milik kita dari unta. Tentu ini gabungan ya, baik dalam unta itu peternakan kita sifatnya semuanya besar, dewasa atau masih dengan anaknya. Pokoknya jumlahnya mencapai 120 ekor, maka itu dikeluarkan di setiap 40 ekornya 1 unta betina yang sudah 2 tahun. Dan setiap kelipatan 5 ekor ya, itu, dan pada setiap 5 ekor boleh juga dikeluarkan binti labun ya, bisa setiap kelipatan 40 ekor zakatnya seekor binti labun. Dan kalau setelah itu, setelah 40 ekor dikeluarkanlah per 5 ekornya zakatnya seekor hiqqah ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga keterangan hiqqah itu sendiri di footnote nomor 975, yaitu unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Barang siapa yang tidak mempunyai unta kecuali hanya 4 ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya menghendakinya. Jadi di atas 5 ekor ini baru dianggap ada zakat. Pada zakat kambing yang digembalakan cari makan sendiri, jadi dibawa ke padang luas nanti dia makan sendiri. Jika telah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Antara 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Dan tentu ini dikeluarkan seperti ini ya. Jadi dia mengeluarkan zakatnya hewan, bukan dikeluarkan duit. Makanya disebutkan dikeluarkan jenis unta yang sudah 2 tahun, jenis unta yang sudah 3 tahun. Gitu. Apabila telah lebih dari 120 ekor sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila telah lebih dari 200 sampai 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila telah melebihi 300 ekor, maka pada setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor. Apabila kambing seseorang yang digembalakan kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Dan yang terpisah jangan dikumpulkan menjadi satu, dan yang terkumpul jangan dipisahkan karena takut terkena kewajiban zakat. Jadi ada orang mungkin dia punya unta atau kambing di Jakarta, dia juga punya kambing di Surabaya, dia juga punya di mana-mana. Ini anjuran dalam hadis adalah yang di sini dihitung sendiri, di sana dihitung sendiri. Enggak usah diakumulasikan.
Seperti itulah kurang lebih anjuran dalam hadis. Kalau yang terpisah jangan dikumpul, dan kalau yang terkumpul jangan dipisahkan. Ada orang mungkin ya sudah, mumpung sekarang zakat sudah dekat nih haulnya, besok jatuh tempo, hari ini keluarin 10 ekor kambing, taruh di wilayah mana gitu, supaya dia terhitung wilayah sana sendiri zakatnya gitu. Nah itu dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu agar jangan sampai dipisahkan karena takut terkena kewajiban zakat. Dan hewan yang mempunyai kepunyaan 2 orang yang bersekutu, kalau 2 orang pandai dalam peternakan itu, maka mereka harus menghitungnya dengan adil. Janganlah dia dikeluarkan untuk zakat hewan yang sudah tua atau ada cacatnya, dan jangan juga dikeluarkan yang jantan saja, kecuali jika pemiliknya menghendaki. Jadi 3 ini nggak boleh zakatnya itu adalah unta atau kambing yang sifatnya ada cacatnya atau sudah terlalu tua sehingga tidak produktif lagi, atau juga dikeluarkan jantan saja, betinanya dibiarkan. Ini tidak boleh, karena memang jantan dibutuhkan juga di peternakan. Itu masalah hewan. Lanjutannya dalam hadis Bukhari ini, pada perak, pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Ya, kalau dia sudah bernilai 200 dirham. Kalau emas kan bernilai 85 gram emas. Kalau ini bernilai dengan 200 dirham perak. Ya kurang lebih ini ada persentase juga ya, 500 gram sekian. Apabila tidak ada kecuali hanya 190 saja, ya, karena di sini dikatakan 200 dirham. Kalau cuma 190 misalnya nilainya, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya menghendaki. Barang siapa mempunyai unta sampai batas zakatnya hanya dia memiliki seekor jaza'ah, unta jantan yang sudah di atas 3 tahun, namun tidak mempunyai jaza'ah, ya. Ini unta yang jantan sudah 4 tahun sampai masuk 5 tahun ya. Maka ia cuma punya hiqqah, unta tadi yang berumur 3 tahun, maka hiqqah dapat diterima darinya tapi ditambah dengan 2 ekor kambing jika mudah mendapatkannya atau diganti dengan 20 dirham. Barang siapa yang mempunyai unta sampai batas zakatnya seekor hiqqah, maka ia tidak memiliki hiqqah dan ia hanya mempunyai jaza'ah lebih besar, maka jaza'ah dapat diterima darinya, dan sang pemungut menyerahkan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah nisabnya hewan ternak. Nisabnya hewan ternak. Sebagian ulama memasukkan nisabnya sapi masuk dalam nisabnya unta dan kambing yang berdiri sendiri. Kita masuk selanjutnya ke hadis 484 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fa amaru an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'ah wa min kulli 40 musinnah wa min kulli halimin dinara aw adlahu ma'afir. Bahwasanya Nabi SAW mengutusnya Muadz bin Jabal ke Yaman dan memerintahkannya untuk memungut dari setiap 30 ekor sapi 1 ekor tabi' atau tabi'ah, dan ada footnote situ 982, sapi jantan yang tabi' itu adalah sapi jantan yang telah genap berumur 1 tahun atau masuk tahun kedua dan masuk tahun kedua. Sementara tabi'ah adalah footnote 983, sapi betina yang telah genap berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Jadi bisa sapi jantan atau satu betina. Kalau jumlah sapi itu 30 ekor. Mungkin yang perlu kita banyak pelajari di Indonesia adalah sapi sama kambing ya, karena unta tidak ada. Jadi bagi teman-teman yang mengembala atau memiliki peternakan sapi dan kambing harus wajib memahami masalah ini. Kalau sapi sudah 30 ekor, dia harus keluarin zakatnya, bisa sapi betina atau sapi jantan yang sudah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Dan dari setiap 40 ekor sapi, 1 ekor musinnah. Dan musinnah di footnote nomor 984, sapi betina yang telah genap berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Artinya lebih besar lagi daripada tabi'ah tadi. Dan dari setiap orang yang sudah balik 1 dinar atau nilai yang sebanding dengannya dari kain ma'afir. Dan kain ma'afir disebutkan di situ di footnote nomor 985 adalah kain yang berasal dari Ma'afir, suatu daerah di Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan lafaz ini adalah milik Imam Ahmad serta dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.
Tentu di situ ada di footnote 986. Ahmad meriwayatkan di nomor 230, Abu Daud 101, An-Nasai 25, At-Tirmidzi 20, Ibnu Majah 576, Ibnu Hibban 247 dan juga Hakim 398. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya nisab sapi. Setiap 30 ekor maka mengeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun ya. Maaf, 1 tahun masuk 2 tahun. Dan kalau seandainya dia punya 40 ekor ke atas, maka dia mengeluarkan musinnah atau sapi yang sudah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Selanjutnya hadis 485 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tu'khadu sadaqatul muslimina ala miyahihim. Ala miyahihim, zakat kaum muslimin diambil di mata air atau peternakan mereka. Riwayat Imam Ahmad. Dan ini Imam Ahmad menyebutkan dengan sanad hasan di nomor 184. Yang dimaksud di sini orang-orang Arab teman-teman sekalian selalu menamakan wilayah mereka dengan nama mata air. Menamakan wilayah mereka dengan mata air. Jadi misalnya mereka kalau mau ke satu wilayah, kamu tinggal di mata air mana? Itu biasa orang Badui mengatakan itu. Mereka kalau temukan mata air, maka mereka berkumpul di situ, pasang kemah, taruh peternakannya, maka mereka hidup dari situ, dijadikan sumur misalnya. Maka mereka nanti memberikan nama mata, misalnya mata air bernama apa, ya, disebutlah sama dia. Maka itu yang dikenal. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau zakat itu ya, kaum muslimin diambil di mata air mereka atau dari tempat mereka hidup. Ya, makna lain di peternakan mereka, di tempat mereka berusaha dan seterusnya. Dan pada riwayat Abu Daud berbunyi wala tu'khadu sadaqatuhum illa fi durihim. Dan zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Dan hadis ini sahih di ghairihi diriwayatkan Abu Daud nomor 107. Dan ini menandakan sama, diambil dari rumahnya, tempat pekerjaannya, kotanya dia hidup, dari situlah diambil zakat itu. Dihitung harta dia di situ, gitu kan. Hadis 486 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Riwayat Imam Bukhari di nomor 149. Yang artinya seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat mal pada hamba sahaya dan kudanya. Tentu kalau orang punya hamba sahaya dia bisa perjualbelikan, tapi tidak ada zakat khusus hamba sahaya, tidak ada zakat juga di kuda. Yang dimaksud kuda di sini adalah kuda yang dia pakai tunggangannya. Maka tadi kita sebutkan rumah, mobil yang dipakai, motor nggak ada zakat walaupun mahal. Dan dalam riwayat Imam Muslim, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatal fitr. Dan tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim nomor 676. Kalau zakat fitrah yang kita keluarkan makanan pokok di Idul Fitri, kita punya siapapun yang tinggal serumah dengan kita termasuk hamba sahaya, termasuk keponakan, termasuk anak, istri, suami, semua ini ada zakat fitrahnya, hamba sahaya. Tapi hamba sahaya tidak dikenain, tidak masuk dalam hitungan harta zakat. Kecuali kata ulama kalau hamba sahaya itu sudah dijual dan dia jual di masa haulnya, misal Ramadan ke Ramadan, dia jual bulan Sya'ban budaknya dan lakulah misalnya dengan $1.000 misalnya, atau 10 juta rupiah, maka itu diakumulasikan dalam total harta. Tapi kalau dia punya hamba sahaya 10 orang, 5 orang, itu enggak dihitung. Dulu saya beli hamba sahaya ini 2 juta satu orang, enggak dihitung seperti itu. Selama mereka masih bekerja, enggak ada zakat dari hamba sahaya. 487 dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, fi kulli sa'imati ibil fi arba'ina bintu labun la tufarraku ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra mali azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai. Imam Ahmad meriwayatkannya di nomor 4, Abu Daud nomor 101, An-Nasai nomor 16, Al-Hakim meriwayatkan di nomor 398. Artinya Nabi SAW bersabda pada setiap 40 unta yang digembalakan zakatnya adalah bintu labun. Yang sudah disebutkan tadi di sebelumnya ya, bintu labun unta yang berumur 1 tahun sampai 2 tahun.
Janganlah unta dipisahkan tentang perhitungannya. Jangan dianggap karena ini baru saya beli kemarin, sekarang dia sudah masuk dalam akumulasi, tapi saya baru beli kemarin, saya nggak usah hitung. Ini nggak boleh, harus dihitung semua. Barang siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan pahala, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang tidak mau membayar zakat, niscaya kami akan mengambilnya. Maksudnya secara paksa. Hukum Allah harus pemerintah setempat mengambil dari orang yang mampu. Berikut setengah hartanya, karena dia tidak mau bayar, diingatkan bayarlah zakat. Enggak, saya nggak mau bayar zakat, zakat nggak ada. Maka ini harus diambil secara paksa, zakatnya dihitung, hartanya. Berikut diambil setengah hartanya. Sebagai satu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban dari Rabb kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad dari barang zakat itu sedikit pun. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian tentang masalah kembali ke nisabnya, ya, gambarannya, kadarnya ya, dari unta kalau orang memilikinya. Dan ini mungkin sudah umum sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, artinya ini memang pemilik perkebunan unta yang membutuhkannya. Tapi tadi sudah kita sebutkan kurang lebih garis besarnya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah kalau ada orang sengaja tidak bayar zakat, maka hukumannya berat. Diambil zakat secara paksa oleh pemerintah setempat lalu kemudian ditambah setengah hartanya. Dan perlu digarisbawahi closing hadis untuk keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh terima zakat. Tidak ada zakat bagi mereka. Walaupun mereka miskin. Mereka boleh dibantu oleh muslimin tapi tidak bukan dari zakat mal. Zakat harta dilarang untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis selanjutnya 488 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai' hatta yakuna laka 20 dinara wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar fama zada fa bihisabi dzalik wa laysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haul." Hadis ini riwayat Abu Daud di nomor 100 dan ini disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Kitabul Irwa. Ya artinya apabila engkau mempunyai 200 dirham perak dan telah genap 1 tahun, ya kurang lebih 500 sekian gram ya, maka zakatnya 5 dirham, maksudnya 2,5%. Dan tidak ada kewajiban zakat atasmu sampai engkau mencapai 20 dinar. Dan telah genap 1 tahun. Kalau seandainya nilainya berkembang, maka dilihat kalau sudah mencapai nilai 20 dinar, maka baru keluar lagi zakatnya. Maka zakatnya setengah dinar. Jadi kalau seandainya ada orang punya perak, dia punya nilainya 200 dirham atau 500 sekian gram, maka dia wajib keluarkan zakatnya 2,5% kalau tiba setahun. Ya. Ini mirip dengan emas, tapi kalau emas 85 gram emas. Tapi kalau ternyata perak itu dia bisniskan dan berkembang mencapai sampai nilainya 20 dinar. Ya. 20 dinar cukup besar. Kalau dibandingkan dengan dirham, maka sangat jauh. Ya bisa sampai 2-3 kali lipat. Maka pada saat itu zakatnya dikeluarkan setengah dinar. Dan apa yang lebih dari itu maka zakatnya menurut perhitungan tersebut. Dan tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta pun sampai genap 1 tahun atau genap haulnya. Tadi saya bilang kecuali pertanian dan perkebunan yang harus dikeluarkan zakatnya setiap kali panen, itu pun ada ukurannya ya. Ukurannya panen buah-buahan itu kurang lebih 600 kilo sekian. Di bawah 600 kilo kalau cuma punya 1-2 pohon mangga tidak ada zakatnya. Tapi kalau sampai 600 kilo maka harus dikeluarkan zakatnya. Dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Umar dari Ibnu Umar, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul. Barang siapa yang memperdagangkan harta, maka tidak ada zakatnya sampai genap masa 1 tahun. Ini hadis sangat jelas sekali. Tidak boleh sama sekali seseorang mengeluarkan zakatnya ya, kalau belum sampai haul, dan kalau dia keluarkan berarti dia sedekah, bukan zakat. Sedekah sunnah, tidak ada persentasenya. Enggak ada syarat, mau 100%, mau 50% terserah. Tapi kalau zakat ada 2,5%. Dan hadis ini sahih riwayat Tirmidzi di nomor 25 dan 26. Kalau ada orang melambatkan zakatnya, misal haulnya tiba. Makanya teman-teman sekalian kalau niat haul
niat masa haul setahun itu, usahakan yang kita niatkan bulannya, bukan tanggalnya. Jangan bilang saya keluarin haul saya, zakat saya setiap tanggal 15 dari Ramadan. Karena menentukan tanggal 15-nya tidak boleh mundur, tidak boleh lebih. Kalau kita hari itu sakit, kita ada masalah, lebih baik jangan. Maka ulama mengatakan tentukan bulan, Ramadan ke Ramadan. Jadi setiap tiba Ramadan sudah langsung kita tutup buku kita. Oh ternyata investasi saya sekian, harta simpanan saya sekian. Udah 2,5%-nya sekian, keluarkan. Ini tentu hadis yang diriwayatkan tadi sebagaimana saya katakan Tirmidzi nomor 25 dan 26 dengan sanad sahih. Dari Ali radhiyallahu anhu juga berkata hadis selanjutnya 489, laisa fil baqaratil awamili sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang dipekerjakan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Darul-Qutni dan pendapat yang lebih kuat hadis ini mauquf. Dan hadis ini tentu diriwayatkan Darul-Qutni nomor 103 dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1573. Kalau sapi itu kita ternak, dalam arti kata akan dikembangbiakkan dan akan ditransaksikan, maka ada zakatnya sebagaimana sudah disebutkan tadi. Per 30 ekor keluar 1 ekor sapi. Tapi kalau dipakai membajak, tarik gerobak, ya, itu tidak ada zakat karena dia sapi itu bekerja. Kalau sapi digemukkan, diternak, memang ditransaksikan itu beda. Sapi itu tidak dibuat apa-apa, maka di sini yang diternak ada zakat, yang tidak diternak yang dipakai maka tidak ada zakatnya. Hadis 490 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man waliya yatiman lahu mal falyattajir lah wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, Darul-Qutni dan sanadnya ini lemah, ya. Disebutkan di sini nomor 995 putnotnya, diriwayatkan Tirmidzi nomor 33, Darul-Qutni nomor 109 dan ini didhaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa, ya. Barang siapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia menginvestasikannya untuknya dan janganlah dia membiarkan harta itu sehingga termakan habis oleh zakat, ya. Jadi kalau ada anak yatim, dan anak yatim adalah orang yang meninggal sebelum balik, ya, tidak boleh nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim, ya. Jadi orang yang belum balik namanya yatim. Kita kalau mau dapat pahala mendatangi anak yatim, ya, mengelus rambutnya yang setiap helai rambutnya kalau kita lulus dengan tangan kita maka dapat satu helainya satu pahala sebagaimana dalam hadis. Itu semua bagi yang belum balik. Kalau sudah balik maka tidak ada lagi istilah yatim. Kalau misal ada ponakan kita, saudara kita meninggal, ada anaknya, ponakan kita. Kebetulan saudara kita ini kaya raya. Anaknya, ponakan kita masih kecil. Dia nggak bisa ngurus hartanya. Hartanya miliaran. Kita pamannya jadi walinya. Maka kita memegang harta tersebut sampai dia balik. Sudah balik, dia sudah bisa mengatur hartanya sendiri, kembalikan kepada dia. Dan khusus bagi pengurus harta anak yatim, kalau misal posisi kita di sini tidak mampu dan anak itu mampu karena ayahnya orang mampu, maka kita boleh membiayai hidup untuk kita makan dan minum bersama dia kalau dia bersama kita. Kalau tidak, dia tinggal sendiri, kita cuma menyimpan di rekening dan mengatur, tidak boleh kita mengambilnya. Ya, kalau tinggal bersama boleh kita makan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bahkan harta itu diinvestasikan, diputar, kemudian mendatangkan hasil supaya tidak membuat harta itu habis termakan oleh zakat, gitu kan. Tetapi ini dilemahkan oleh umumnya ulama hadis karena memang seakan-akan hadis ini mengharuskan diinvestasikan. Padahal sebenarnya itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Dan boleh seseorang wali, orang yang memang bertanggung jawab terhadap harta anak yatim untuk mengelola harta itu asal dia tahu antara dia sama Allah dia bukan niat menipu. Karena memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang sudah kita pelajari dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Hadis 491 dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 159, Imam Muslim 756. Rasulullah SAW apabila didatangi satu kaum yang membawa zakat mereka, maka beliau mendoakan Allahumma salli alaihim, yang artinya Allah berikanlah mereka ampunan dan rahmat. Ini termasuk sunnah bagi orang yang memberikan kepada kita, mengantarkan kepada kita makanan, minuman, pakaian, memberikan hadiah,
atau dia mengantarkan zakatnya untuk kita alokasikan, maka kita sunnahnya membacakan Allahumma salli alaihim. Artinya ya Allah berikanlah mereka rahmat dan ampunan. Kita doakan begitu karena mereka melakukan kebaikan. Hadis 492 dari Ali radhiyallahu anhu, "Annal Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahil, farakhasa lahu fi dhalik." Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim. Dan ini diriwayatkan di Tirmidzi nomor 63 dan Hakim 332. Tentu hadis ini dipakai oleh sebagian ulama hadis yang mengatakan kalau ada orang memang khawatir, ragu, dia tidak ragu, kayaknya saya ragu Sya'ban atau Ramadan nih, saya niatkan haul. Udah lewat nih, sekian 11 bulan, saya lupa tahun lalu tuh saya niatkan Ramadan atau Sya'ban. Maka karena dia ragu, dia memilih Sya'ban misalnya, ini dibolehkan. Karena adanya keraguan dia. Dia khawatir nanti kalau zakatnya lewat waktunya. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu majma'in, bertanya kepada Nabi SAW tentang mengeluarkan zakat sebelum genap 1 tahun. Maka beliau memberikan dispensasi untuknya. Kata ulama hadis ini karena Abbas khawatir melupakannya. Nah kalau kita lihat hadis tadi sebelumnya, malah ada larangan untuk melewati atau mendahulukan dari masa haul. Dan itu akan dihitung sedekah secara umum. Makanya ada pengecualian kalau orang khawatir lupa. Tapi kalau dia mukmin yang jeli, dia tahu Ramadan ya Ramadan, dia tidak lupa. Dan biasanya orang memilih Ramadan karena mudah diingat. Makanya zakat mal membludak pada saat Ramadan. Selain memang mudah diingat Ramadan, orang juga mengejar pahalanya karena di Ramadan amal ibadah yang dikerjakan double pahalanya. Hadis 493 dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awaqin minal waraki sadaqah, wa laisa fi maduna khamsin zawdin minal ibili sadaqah, wa laisa fi maduna khamsati awsukin minat tamri sadaqah." Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Ada footnote nomor 999, 5 uqiyah setara dengan 200 dirham, yakni 595 gram perak. Kalau kurang dari ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah atau 200 dirham atau 595 gram. Sekarang tentu lebih mudah kita menghitungnya dengan 595 gram perak. Kalau kurang dari itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Dan ada footnote nomor 1000 di bawah, 1 wasak sama dengan 60 sa'. Sehingga 5 wasak sama dengan 300 sa' dan bisa dilihat dalam Fathul Bari. Dan 1 sa' kurang lebih 1 genggaman atau bisa dikatakan 2,5 kilo. Dikalilah ya, 60 sa' 1 wasak. Dan ini untuk mengeluarkan zakatnya kurma harus 5 wasak. Berarti kalau kita hitung misalnya, hitungan kasarnya 1 sa' itu adalah 2,5 kilo. Itu dikali 60, bukan dikali 60 ya, dikali 300, 2,5 kilo, ya, dikali 300 ya, karena 5 wasak, 60 kali 5, 300. Berarti kurang lebih hampir 700 kilo sekian kurma baru dikeluarin zakatnya. Dan dizakati setiap kali panen. Kalau pertanian dan perkebunan tadi saya bilang, kalau dia setiap kali panen setahun 2 kali ya 2 kali, sekali ya sekali. Ya, seperti itulah. Dan dalam riwayat, tentu ini riwayat Imam Muslim tadi ya, nomor 675. Dan dalam riwayat beliau juga Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah." Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasak. Ya, tadi kurang lebih 1 wasak 60 sa', 1 sa' 2,5 kilo kan gitu. Berarti ini kurang lebih ya 700 kilo sekian. Kalau lebih dari 700 kilo maka baru ada zakatnya. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 147, 148 dan Imam Muslim 673. Jadi di sini ada juga diambil pelajaran kalau biji-bijian kayak gandum, beras, ya, kacang-kacangan, kalau memang dia ditransaksikan maka ukuran takarannya sama. Ya kurang lebih 5 wasak, 60 300 sa', ya.
kali 2,5 kilo. Untuk mengetahui berapa kilonya dikali 2,5 kilonya. Ya. 600 kurang lebih 650 kilo ya, kurang lebih. Ya. Hadis 494 dari Salim bin Abdullah dari ayah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyun au kana athariyan al-ushur wa fima suqiya bin nadhi nisful ushur." Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 155. Tanaman-tanaman yang disirami oleh air hujan dengan mata air sungai, enggak ada andilnya pemilik kebunnya, atau tanaman yang mengambil air tanah, mungkin tanahnya memang subur, di bawahnya ada sungai, jadi dia menghirup atau menghisap air tersebut, maka zakatnya 10% maksudnya. Karena tidak ada andilnya. Tadi saya bilang kita beli perkebunan, pertanian, luas. Kita nggak pernah urus, hujan turun, lebat di situ. Kayak di gunung misalnya. Maka ini zakatnya 10%. Dan tanaman yang disiram dengan menggunakan atau membutuhkan tenaga atau alat lainnya, maka zakatnya setengah dari 1/10 itu. Maksudnya 5%. Kalau teman-teman bawa kasih pengairan air, kasih pegawai, tanam bibit, beli penyubur tanaman ya, pupuk misalnya, maka ini semua karena ada biaya jadi 5%. Tapi kalau tidak ada biaya, tumbuh sendiri 10%. Dan dalam riwayat Abu Dawud, idza kana ba'lan al-ushur wa fi ma suqiya bis-sawani aw nadhi nisful ushur. Apabila tanaman itu adalah tanaman yang tidak perlu disiram karena menyerap air tanah, maka zakatnya 1/10, dan yang disiram dengan membutuhkan tenaga atau alat lainnya, maka zakatnya setengah dari 1/10 atau 5%. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud nomor 108, dan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, kita tentu baca sampai hadis 500 ya, 503. Sebab kita akan masuk nanti ke zakat fitrah. Hadis 495 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "La ta'khudha fi shadaqati illa min hadhihi al-asnafil arba'ah, asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamr." Hadis ini riwayat Tabarani dan juga riwayat Hakim. Tabarani Al-Hakim riwayatkan nomor 404 ya. Dan juga disebutkan oleh Tabarani hadis ini di nomor 539. Maaf, tidak disebutkan nomornya di sini ya. Al-Hakim saja, Tabarani tidak disebutkan. Kata Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, janganlah kalian memungut zakat, karena dua-duanya dikirim jadi da'i di Yaman. Di Yaman kebetulan ini adalah sumber makanan pokoknya orang-orang dan sumber bisnisnya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memungut zakat kecuali dari jenis yang 4 ini: gandum berkulit, biji gandum, anggur kering atau kismis, dan kurma. Dan dari riwayat Ad-Darul Qutni dari Mu'adz, beliau mengatakan, fa'amman kitha'u wal bittihu wal rumman wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun timun biasa, semangka, delima dan tebu, maka sungguh Rasulullah SAW telah memaafkan. Hanya saja khusus hadis yang tambahan Darul Qutni ini dinilai lemah oleh para ulama, sebagaimana disebutkan di putnot nomor 1007, Darul Qutni disebutkan di nomor 97, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab At-Takhlis atau At-Talkhis, maaf, dan dikatakan sanadnya lemah dan terputus. Berarti zakat ada. Nah, di sini kan seakan-akan zakat buah-buahan tidak ada, tapi disebutkan karena hadis ini lemah, maka berarti hukumnya kembali seperti biji-bijian. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah zakat itu, kata sebagian ulama fikih, diambil tergantung yang banyak beredar di wilayah itu. Kalau sisi makanan, sayuran, buah-buahan. Kasus misalnya 2 sahabat ini dikirim ke Yaman, yang paling banyak di sana yang dikonsumsi adalah gandum berkulit masih utuh, atau gandum yang sudah dikuliti tinggal bijinya, atau kismis yang dimakan memang setiap hari, dan juga kurma. Ini makanan pokok. Ya kalau kita di Indonesia mungkin beras ya, seperti itulah. Makanya ulama menarik, ini adalah terkenal di wilayah Yaman. Maka kalau di wilayah lain gandum, kayak kita mungkin jarang pakai gandum di Indonesia, kita juga jarang konsumsi kismis dan kurma, bukan menjadi sebuah sumber bisnis sehingga ada pohon kurma misalnya, itu tidak ada. Maka kita kembali kepada makanan pokok dasar kita. Ya, seperti masalah misalnya di wilayah kita beras misalnya,
Atau mungkin ada beberapa wilayah di Indonesia makannya jagung. Mungkin beberapa wilayah ada sagu, makanan pokok. Nah itu kalau mencapai nilai-nilai yang sudah disebutkan, ya, jumlah-jumlah kilonya ya. Umumnya kalau perkebunan dan pertanian ini saya sudah bilang tadi 600 kilo sekian. Kalau diadakan perairan sendiri, kalau dia biaya air sendiri maka 10%, kalau dia dibiayai maka 5%. Hadis 496 dari Sahal bin Abi Hathma radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u ats-tsuluts fa in lam tad'u ats-tsuluts fad'u ar-rubu'. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami apabila kalian menaksir maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga. Jika kalian tidak meninggalkan sepertiga maka tinggalkanlah seperempatnya. Diriwayatkan Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ini hadis tentu dilemahkan oleh sebagian ulama. Imam Ahmad meriwayatkan di nomor 448 dan juga Abu Daud 210, Nasai 42 dan Tirmidzi 35. Tentu ini teman-teman sekalian, hadis menjelaskan kalau seandainya ada orang menaksirnya. Misal perkebunan ini kayaknya 1000 kilo. Biasanya satu pohon bisa turun 10 kilo misalnya, mangga. Maka ini kurang lebih 1000 kilo, dia taksir. Hadis ini menjelaskan kalau dia cuma taksir-taksir kemungkinan benar atau salah, maka dia harus membiarkan sepertiganya, seakan-akan sepertiga itu seakan-akan tidak ada, rusak. Enggak ada. Misal kalau 1000 kilo berarti dihitung, dibagi, ya. Berarti sekitar 300 kilo sekian dianggap tidak ada, berarti seakan-akan cuma 700 kiloan saja. Seperti itulah. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, karena semestinya setiap muslim jeli, dia harus hitung berapa hasil panennya, demi untuk mendapatkan berkah dari apa yang sudah Allah amanahkan kepada dia. Hadis 497 dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an yukhrasat inab kama yukhrasul nakhl wa tu'khadu zakatuhu zabiban. Rasulullah SAW memberitakan kami agar menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma, dan zakatnya diambil dalam bentuk anggur kering atau kismis. Hadis ini diriwayatkan Imam 5 dan pada sanadnya terdapat rangkaian yang terputus atau munqati'. Makanya hadis ini juga dinilai lemah. Sebagaimana Abu Daud menyebutkan di nomor 110, An-Nasai 109, At-Tirmidzi 36, Ibnu Majah 582. Kedua hadis ini sebagian ulama berpegang padanya karena dikatakan ada lebih dari satu hadis, ada dua hadis. Maka dikatakan bisa saja kalau memang dikhawatirkan tidak ada timbangan di satu wilayah. Misalnya betul-betul kita lagi di pedalaman, ada kebun kurma atau ada kebun anggur dan kita sulit untuk menimbangnya, tidak tahu. Sekarang hasil panen, kita diperintahkan zakat di hasil panennya. Kalau nimbang ini harus bawa timbangan, harus gini, atau mungkin lagi rusak timbangannya, dia harus zakat sekarang. Kalau enggak rusak nih, 2-3 hari lagi rusak anggurnya. Kalau sudah rusak enggak mungkin timbangannya sama. Maka dia di sini menggunakan cara taksirnya. Taksirnya adalah tadi, kira-kira hasilnya 1000 kilo. Maka dia potong sepertiganya, berarti cuman dipotong sepertiga atau seperempatnya sebagaimana hadis tadi disebutkan. Bisa 300 kilo sekian dikeluarkan atau 250 kilo, sisanya baru dianggap itu zakat, baru dihitung zakat. Kemudian 498 dari Amr bin Shu'aib dari ayah dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani min zahab faqala laha atu'tina zakata hadha faqalat la qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyamati siwaraini min nar fa'alqathuma. Bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bersama putrinya, ada hajat ingin bertanya kepada Nabi SAW, berhadapan dengan Nabi SAW lalu bertanya di masjid. Dan ini juga sebuah hukum, kalau bolehnya seorang muslimah bertanya, asal memang bukan berduaan, dia memang bertanya di tempat umum, di masjid, di majlis, gitu kan. Dan pada tangan putrinya, kebetulan ibu ini punya putri, di tangannya ada 2 buah gelang emas. Maka Nabi SAW bersabda pada wanita itu, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Dia menjawab, belum. Lalu kata Nabi SAW, apakah engkau mau apabila Allah memakaikanmu 2 buah gelang dari api neraka disebabkan oleh keduanya? Maka wanita itu pun melemparkan 2 gelang itu. Artinya harus dikeluarkan zakat emas itu, tidak boleh tidak. Walaupun itu dipakai oleh anak. Tadi kan saya sudah bilang, kalau emas sama perak dipakai pun tetap ada zakatnya. Faham gak ini? Allahu a'lam.
Senyap. Apa boleh buat? Antum faham tidak faham harus saya sampaikan. Nah, harus belajar faham. 499 dua hadis lagi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan min dhahab faqalat ya Rasulullah akanzun huwa faqala idza addaiti zakatahu falaysa bikanz. Bahwasanya dia memakai sebuah perhiasan dari emas, istri Nabi SAW Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ia termasuk harta simpanan? Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau menunaikan zakatnya maka ia bukan termasuk harta simpanan. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Darul Qutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Itu di sini Abu Daud sebutkan nomor 95, Darul Qutni 105, Al-Hakim nomor 390. Artinya emas dipakai pun ada zakatnya. Sebagaimana juga tadi perak kalaupun dipakai atau tidak dipakai tetap dia ada zakatnya. Terakhir dalam bab zakat kita ini adalah hadis 500 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata karena Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bai'. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami membayarkan zakat dari barang-barang yang kami siapkan untuk dijual. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, diriwayatkan Abu Daud nomor 95. Ya, tapi Syekh Albani mendhaifkannya. Cuman ulama berpegang pada hadis ini. Artinya kalaupun kita sudah niat untuk menzakat, membisniskan sebuah usaha, produk-produk, maka dari produk itu akan ada terhitung zakat. Nilai tentunya ya. Misal kita baru belanja barang 500 juta. Haul kita Ramadan ke Ramadan. Pas tiba Sya'ban kita baru belanja 500 juta barang dimasukkan elektronika, apalah segala macam di toko kita atau baju. Karena kita mengejar misalnya penjualan di Ramadan. Maka apapun yang berkecamuk di masa haul ini dari Ramadan ke Ramadan tetap dihitung di masa Ramadan itu. Walaupun kita baru beli kemarin, hari ini masuk Ramadan. Nilainya 500 juta digabung dengan total nilai semuanya. Investasi dan juga dana simpanan kita, lalu dikali 2,5%. Kalau yang kita belanjakan lewat dari Ramadan, masuk masa termin waktu haul yang kedua, misalnya kita belanja di bulan Syawal, walaupun di Idul Fitri, 1 Syawal. Ini tidak dihitung, tidak digabungkan dengan zakat kita di Ramadan yang lalu. Dia terakumulasi nanti dengan haul yang kedua. Masih ada 3 hadis. Hadis 501 dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa fir riqazil khums. Dan pada harta-harta terpendam, harta karun ya, yang ditemukan maka zakatnya 1/5 atau 20%. Tadi sempat saya sebutkan ini ya. Kalau kita temukan harta, misalnya kita beli tanah, kemudian di situ ada kita temukan emas, peninggalan zaman dulu gitu kan. Kita pas gali mau bangun rumah ternyata temukan ada peti emas, ada apa. Maka itu langsung dikeluarin zakat pada saat itu. Khusus harta penemuan, zakatnya, haulnya pada saat ditemukan. Dan dikeluarkan 20%. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 160 dan Imam Muslim 1334. Hadis 502 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya anna Rasulullah SAW qal fi kanzin wajadahu rajulun fi khazibah in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arrifhu wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fihi riqazil khums. Bahwasanya seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW tentang harta simpanan yang ditemukan oleh seorang laki-laki di rumah tua yang tidak berpenghuni. Jadi ternyata ada rumah nih, beda kalau tanah kosong ya, rumah dia masuk rumah itu tidak ada penghuninya, ternyata tuh dia gali ada harta tersimpan. Kata Nabi SAW, jika kau mendapatkannya, rumah itu tidak berpenghuni tapi ada kampung di situ, artinya ada penduduk di sekitarnya, maka hendaklah kau mengumumkannya, sampaikan ini rumah siapa, saya temukan ini, bukan hakmu di situ ya. Dan jika engkau menemukan rumah itu di satu kampung yang tidak berpenghuni, tidak ada kecuali satu rumah itu terpencil di pinggir pantai, di atas laut, di atas gunung, maka zakatnya adalah zakat rikaz atau harta yang tersimpan tadi. Harta karun 20%. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan, nomor hadisnya adalah disebutkan, ya di sini tidak disebutkan ya, sanadnya hasan saja. Ya. Dan dikatakan oleh penelusur buku ini, Al-Hafidh keliru dalam menisbatkan hadis ini kepada Ibnu Majah karena hadis ini disebutkan dalam bukunya Imam Syafi'i di jilid 1, nama bukunya adalah Dirayah, halaman 248-249. Baik, hadis yang terakhir 503 dalam bab kita ini dari Bilal bin Harith radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah SAW akhadha minal ma'adinil kabaliyati as-sadaqah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari logam-logam tambang dari daerah Qabaliyah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan ini hadisnya lemah, dilemahkan sebagian ulama, tapi Abu Daud diriwayatkan di 173. Dan hadis ini sebagian ulama juga menjadikan sebagai pegangan bahwasanya Nabi SAW telah mengambil zakat dari harta-harta yang tersimpan. Logam-logam tambang ini maksudnya adalah masih punya nilai, sesuatu peninggalan dari pertambangan, orangnya sudah pergi, tambang itu ternyata ditemukan dan masih ada sisa-sisa yang bisa dijual. Maka itu pun tetap dinilai sebagai hal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan ini Qabaliyah adalah nama wilayah. Allahu a'lam. Baik, ini kita bahas teman-teman sekalian. Insyaallah bab zakat fitrah masih kita bahas pada bulan akan datang. Berarti pertanyaan juga berhubungan dengan zakat mal masih kami buka insyaallah pada pertemuan akan datang. Kita coba tetap mengkajinya dan mudah-mudahan Allah memudahkan saya menjawab dengan benar dan juga teman-teman mendapatkan jawaban yang benar. Dan tentu kalau ada jawaban yang saya sampaikan teman-teman saya tidak tahu, ya, maka itu bukan berarti aib, karena memang kita tidak tahu. Seorang muslim kalau tidak tahu lebih baik mengatakan tidak tahu dan kita cari tahu nanti setelahnya baru diberikan jawaban. Maka kita akan jawab sesuai dengan yang diketahui saja agar bisa lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.